Hai, what's up gengs? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya jumpa lagi di podcast Bincang Batang bareng sama Tamar Ramadan. Dan untuk edisi kali ini Mitra Birawa, ini Tamar sudah kedatangan beliau nih. Ini Bapak Rindra Wardana selaku Kepala Rutan Batang, Pak ya. Wah, ada hubungan apa UMKM dengan Rutan Batang? Adakah hubungan di belakang antara mereka? Oke, kok bisa gitu ya? Oke, nanti akan kita ulik lebih jauh seputar UMKM dan apa hubungannya dengan Rutan Batang. Dan acara ini kerjasama antara LPPL Radio Abirawa FM Batang bersama Disperindak dan UKM Kabupaten Batang. Baik, langsung saja kita perkenalkan dulu deh ini Pak Rindra Wardana. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun pandemi tetap sehat. Pandemi tetap harus sehat, kemudian jaga stamina. Yang nggak kalah penting bahagia selalu. Bahagia selalu karena salah satu untuk meningkatkan imunitas bahagia selalu ya. Udah pokoknya sesedih apa harus bahagia. Oke. Beliau ini adalah Kepala Rutan Batang ya, sekali lagi Tama sampaikan ke Mitra Birawa. Dan ada hal unik sebenarnya di Rutan Batang, apalagi kaitan dengan UMKM di podcast Bincang Batang kali ini ya. Pak, sebenarnya langsung ke tema saja nih Pak. Iya. Ada apa sih Pak? Ada hubungan apa Pak antara UMKM sama dengan Rutan Batang ini Pak? Sebenarnya yang ini kami yang butuh. Oh gitu. Dengan UMKM ini kami yang butuh. Okay. Karena kalau kita ini kan kembali lagi kepada konsepsi pemasarakatan, bahwasanya pemasarakatan ini punya kewajiban untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan dari warga binaan. Betul. Nah, ini tentunya kami juga memikirkan nanti mereka pasca keluar dari rutan, mereka mau ngapain gitu ya. Jangan sampai anggapan masyarakat bahwasanya tetap miring kepada mantan-mantan warga binaan. Oke. Nah, karena itu kami dengan rekan-rekan yang ada di Rutan Batang, baik petugas maupun warga binaan, yuk kita berusaha yuk membuat sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan, apakah itu dari barang-barang bekas atau yang lainnya, termasuk juga hubungan dengan pihak ketiga. Tentunya pihak ketiga ini sangat penting sekali buat kami. Ya, tambah adanya pihak ketiga, produk yang kami hasilkan buat apa gitu ya? Buat apa? Ya. Dan saya pun punya prinsip, apapun yang kita hasilkan di dalam rutan ini harus bisa memenuhi bangsa-bangsa. Betul. Kebutuhan pasarnya apa nih, ya kan? Nah, ini tentunya juga nggak mudah. Selain juga kita memakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Nah, ini yang memang saya kedepankan kepada teman-teman. Kemudian saya juga menularkan kepada mereka untuk bisa survive dalam artian produk yang kita hasilkan harus mampu kita jual. Bagaimanapun caranya, produk ini harus bisa terjual, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu kegiatan-kegiatan mungkin pasar pagi, hari Minggu yang ada di alun-alun Batang. Ini kami mencoba mengenalkan produk-produk kami. Kemudian ya mengajarkan kepada teman-teman warga binaan untuk bagaimana mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Betul. Nah, ini yang penting. Oke, artinya memang masih di kalangan masyarakat tentu masih ada yang namanya stigma untuk mantan warga binaan itu masih, Pak ya, ketika saya rasa masih kuat sekali. Masih kuat ya. Nah. Oke, jadi itulah yang mungkin menjadi latar belakang bagaimana ketika mereka kembali ke masyarakat. Artinya tidak, stigma itu walaupun masih ada, tetapi akan terkikis dengan skill-skill yang mereka, oh ternyata dia pasca dari rutan mulai bisa berdiri sendiri, mulai bikin
atau kerajinan UMKM dan bahkan itu kalau bisa dikembangkan nanti malah akan membantu masyarakat juga buat yang pengangguran. Artinya itu membuka ya lapangan kerja baru. Betul. Dan itu akan mengikis stigma yang ada di masyarakat. Ternyata yang dari rutan itu tidak selamanya seperti itu terus gitu kan Pak ya. Pasti akan ada saatnya mereka berubah. Ada titik di balik mereka balik berubah gitu ya. Balik berubah. Oke. Nice. Ini sebenarnya awal idenya itu dari Pak Rindra sendiri atau dari khususnya di Batang ini Pak, dari siapa tadi sudah disebutkan ATM juga Pak ya, amati termodifikasi. Lalu ini meniru dari mana ini Pak? Adakah yang menjadi pilot project? Awalnya ini kami bincang santai aja dengan pengusaha anggrek atau toko anggrek lah yang ada di Pasekaran. Oh iya. Dari situ beliau ngasih masukan, ini loh Pak bikin ini dari sabut kelapa dari ini. Ya barang-barangnya ada di luar yang nggak dibutuhkan oleh orang, yang mungkin itu barang sisa dan lain sebagainya. Coba Pak kita ini kan. Nah, dari situ udah akhirnya berkembang pelan-pelan ya sampai alhamdulillah teman-teman di Rutan Batang sudah bisa menghasilkan produk. Oke, sudah berjalan berapa tahun sih Pak di UMKM di Rutan Batang sendiri? Kalau saya sendiri di Rutan Batang sudah 1 tahun, sudah ya. Sudah 1 tahun. Kalau kegiatan ini mungkin kurang lebih 4-5 bulan lah udah ini ya kurang lebih seperti itu ini. Oke. Dengar-dengar juga di sana ada selain UMKM ada kayak perkebunan juga Pak ya? Iya ada juga perkebunan. Jadi untuk ya kami dari pusat juga diwajibkan untuk berusaha memenuhi ketahanan pangan ini, ketahanan pangan. Jadi barang-barang yang dihasilkan termasuk produk pertanian juga ini juga paling tidak bisa ya mensuplai, bisa mendukung juga ketahanan pangan karena di masa pandemi ini kan luar biasa nih Mas. Betul. Memang semua ya yang di luar aja yang bekerja selama ini kelihatan normal aja sekarang udah drop banget Pak ya. Khususnya di ekonomi itu sangat memukul banget. Dan ini juga sebagai ini buat kami juga bahwasanya semua orang itu pasti butuh untuk penghasilan untuk tiap hari untuk mencukupi kebutuhannya. Betul. Ya istilahnya yang di luar tembok saja seperti itu untuk berusaha survive-nya. Iya. Apalagi mereka yang warga binaan yang nantinya akan keluar juga ke masyarakat. Jadi kalau nggak kita persiapkan dari sekarang, mereka bisa jadi malah artinya kalau tidak ada persiapan pelatihan skill atau persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat, ya bisa jadi mereka karena saking susahnya ya akhirnya akan kembali lagi, tambah stigma di masyarakat, stigma tadi yang memang akhirnya kembali lagi. Iya, dan itu salah satu strategi juga dari Rutan Batang untuk bagaimana membekali warga binaan ketika sudah selesai dibina di sana kembali ke masyarakat, artinya bisa berdaya sendiri. Syukur-syukur bisa memberdayakan sekitarnya dengan UMKM skill yang mereka miliki. Gitu Pak. Lalu apakah semua warga total berapa sih Pak warga binaan? Untuk hari ini ada 360 karena ada pindahan dari itu ya? Lapas Pekalongan yang itu ya kebanjiran itu ya karena musibah. Jadi untuk sementara mereka ada di Rutan Batang. Oke, 360. Iya. Oke lah. Untuk UMKM-nya sendiri Bapak, itu mereka yang 360 orang itu atau hanya beberapa saja nih? Memang kami akui bagaimana Pak? Tidak semua yang di sana terlibat dalam kegiatan ini. Kembali lagi ya, kalau kami kewajiban kami mengarahkan, kemudian membimbing mereka. Ya, ini yang teman-teman yang bisa kami rekrut tentunya kan ada klasifikasi dalam artian mereka kita lihat setiap harinya kehidupan setiap harinya gimana nih anak, apakah mereka yang ya istilahnya masih belum bisa berubah dan lain sebagainya. Ini tentunya kan karena
kepercayaan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan ini Trust itu ya. sangat mahal harganya. Mahal, susah juga dicari ya. Ya, tentunya kami juga ada gak sedikit selektif karena di situ kan ada alat-alat kerja yang juga berbahaya. Kemudian tidak boleh sembarangan. Betul. Nah, ini yang ini. Dan ini juga untuk nyingkapi itu kami juga ada uluran tangan dari Wadimor. Oh gitu. Alhamdulillah ini ada perhatian yang besar buat teman-teman dari Wadimor untuk PT Skorintek. Iya. Jangan lupa didukung ya Wadimor ya. Kira ngirus nih Pak. Siapa tahu lihat orang nanti tak kirim ke orangnya aja. Siapa tahu di sini kan ada kotak Wadimor gitu. Mbak, tolong dibantu ya Mas ya, biar bisa ada apanya gitu di sini. Jadi dari Wadimor memberikan kegiatan untuk melipat kotak kartonnya itu, untuk sarungnya itu ya. Kotak sarungnya itu untuk teman-teman warga binaan. Oh berarti ini kan untuk mensiasati mereka yang mungkin belum tertampung oleh kami. Betul. Dan ini kan daripada mereka melamun yang enggak ini kan mending mereka kerja ya walaupun di kamar mungkin ada waktu yang luang mereka bisa lakukan itu karena buat saya juga ininya sangat ringan sekali. Iya, iya dan juga banyak banget Pak ya maksudnya yang harus dilipat itu yang harus banyak banget apalagi kalau menjelang lebaran itu. Ini ya. Nah itu bisa dan mereka juga ya kepedulian terhadap warga binaan juga luar biasa. Akhirnya oke lah daripada kita di masyarakat tapi juga kita berikan kesempatan untuk warga binaan untuk kita libatkan di situ. Melibatkan di situ. Iya, dan itu untuk melatih skill juga. Artinya juga selain itu untuk menambah kesibukan mereka daripada melamun, daripada melakukan hal-hal yang justru malah merugikan gitu kan. Iya, benar. Kalau untuk yang UMKM ini Pak, berapa orang Pak yang terlibat? Untuk UMKM ada 25 orang yang ada di sana. Kalau klasifikasinya gimana sih Pak? Apakah tentunya, yang sudah berapa tahun di sini atau yang bagaimana? Tentunya walaupun sebentar pun kalau kami karena di Lapas Rutan itu kan ada tahapannya, ada prosesnya, ya kan di saat penaling, masa pengenalan lingkungan. Nah, di sini kan udah terseleksi oleh alam, istilahnya seperti itu kan. Jadi dari penaling kan kita mempelajari dia mempelajari kita, mempelajari lingkungan sekitarnya, teman-temannya seperti apa. Nah, di masa ini yang sangat penting buat saya. Nah, karena kita bisa tahu nih keahliannya nih orang apa, kemampuannya dia apa. Nah, dari situ nanti dia kalau udah selesai masa penalingnya bisa kita arahkan ke sana seperti itu. Jadi sementara masih 25 orang. Iya. Bisa juga bertambah Pak ya? Tentunya bisa bertambah. Oke, kalau sudah dibikin kalau bahan bakar kata apa sih? Bahan baku Pak. Bahan bakunya itu dicari di mana Pak? Atau memang di dalam rutan sekitar itu sudah ada barang-barang bekas yang nanti bisa digali lagi atau dibikin kerajinan atau memang harus cara batang itu kulaan atau beli dari kalau luar? Bahan baku memang ada beberapa bahan yang kami beli. Kemudian ini terkoneksi dalam artian warga binaan yang kerja di luar yang kita beri kepercayaan mereka untuk bekerja bersih-bersih di halaman dan lain sebagainya. Ini yang kami manfaatkan. Dalam artian mereka mengambil barang-barang macam sabut kelapa. Nah, ini kan tinggal ngambil saja ke beberapa pedagang kelapa yang ada di Batang. Ada juga Pak. Ada artinya, juga warga binaan yang kerja di luar seperti itu. Iya. Juga. Oh gitu. Yang kita kerjakan untuk ya itu tadi semuanya proses. Iya. Kepercayaan proses juga. Kepercayaan juga.
baru tahu juga nih Tama. Pasti Tama juga nggak tahu kalau yang nggak semua yang nyari sabut kelapa itu warga binaan ya, tapi siapa tahu ada juga. Tentunya tetap ada petugas yang mengawal mereka. Ada yang mengawal, tapi nggak kelihatan juga. Kalau kelihatan ntar malah jadinya ini mau bikin film atau apa gitu kan ya, atau mau ngapain gitu kan. Jadi memang kepercayaan itu yang diberikan dari rutan sendiri untuk warga binaan yang memang pantas untuk diberi kepercayaan. Dan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk berkarya di situ. Bukan untuk malah. Termasuk yang jualan di alun-alun. Itu mereka ada 2-3 orang warga binaan yang kami kawal. Oh gitu. Iya. Jadi nggak kami lepas gitu aja. Nggak kami lepas atau kami petugas sendiri yang jualan, enggak. Iya. Jadi mereka yang udah belajar. Kesempatan untuk belajar itu mahal sekali. Betul. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain nih Pak, selain UMKM kayak kegiatan sosial ada juga nggak Pak di rutan itu Pak? Kalau kegiatan sosial kami istilahnya insidental. Di saat ada kejadian kami akan melakukan dengan teman-teman warga binaan maupun dengan petugas yang lain ya, semacam banjir kemarin ada teman-teman yang juga turun memberikan kalau nggak salah nasi bungkus ya. Kemudian juga jamu yang dihasilkan. Nah, udah kan ini jamunya juga lumayan untuk menghangatkan badan. Jamu kebetulan warga binaan yang ada. Warga binaan juga bikin jamu juga. Iya. Wah, ini kalau ketemu sama yang kemarin cocok nih. Iya. Kemarin memang sempat komunikasi saya sama beliaunya. Jadi dari Mas Anjar juga pesan untuk dibuatkan tempat packingan. Iya, packingan yang bisa dibawa dijinjing gitu kan. Nah, kebetulan juga waktu teman-teman ke sana ke Mas Anjar juga jumpa juga dari dinas. Kalau untuk yang selama ini dihasilkan apa aja nih Pak? Produk-produk yang dihasilkan dari UMKM itu Pak? Dari UMKM kalau untuk yang sebelum saya masuk di Rutan Batang ini sudah jalan keset, kemudian pembuatan keranjang. Ini masih berjalan. Kemudian pupuk. Pupuk ini kan dari daun-daun yang ada, ini kan dikumpulin kemudian diproses untuk jadi pupuk organik. Ada yang bikin cincin pakai sikat gigi nggak sih Pak? Kayaknya dulu terutama itu pernah dibikinin Pak sama seorang mantan warga binaan, pakai sikat gigi bekas itu, terus dibikin cincin. Bagus banget loh Pak, kayak ya bagus lah itu katanya belajar di sana gitu. Di Rutan Batang ada nggak Pak? Untuk satu mungkin belum ada. Ya belum kepikiran juga ya. Jadi kayak dibakar gitu sih, dibakar terus dibikin cincin itu, bagus juga di hasilnya. Untuk selain itu Pak ada produk lain? Produk lain yang kemarin lagi ini pot dari sabut kelapa itu. Kemudian untuk turusnya, terus juga kokopitnya. Kokopit ini juga agak sedikit berlomba. Dalam artian untuk pupuk iya. Untuk pakan cacing juga iya. Masih programnya. Kebetulan kemarin waktu saya pulang ke Pasuruan sempat mampir ke Malang, nengok di sana yang ownernya dari cacing ini, dikasih saran juga kokopit ini juga bagus untuk perkembangan cacing. Nah, jadi ini juga berlomba jadinya kan. Iya. Betul. Jadi ya saling menguntungkan lah ya. Yang namanya UMKM atau usaha itu kan harus untung Pak. Iya. Apapun itu harus kita lakukan. Penting halal. Itu prinsip ekonomi ya. Jadi harus kreatif. Kreatif dan juga yang paling penting itu harus untung. Kreatif kalau nggak untung ya juga buntung juga Pak ya. Kalau dari hasil kreativitas warga binaan, produk-produk seperti itu, ini kebanyakan dijual di mana aja Pak? Selain di tadi kayak dulu ada Car Free Day ya, sebelum negara COVID menyerang. Ini dijual di mana Pak? Apakah juga
melalui marketplace atau juga online atau sudah ada, pemasarannya, Pak? kita mulai juga ke online juga sudah ada, kemudian juga ya door to door ya, dari teman-teman bawa ke istilahnya orang yang nitip ke toko dan lain sebagainya. Ini udah ini sih. Memang kalau mungkin secara online belum begitu ya? ini ya. Oke. Kalau memang persaingan juga lumayan juga. Betul, persaingan tingkat dunia ya. Jual satu produk aja lamanya, bener. Makanya kemarin akhirnya timbul inisiatif kan. Kalau di pot kita kurang ini, coba cari yang lain. Coba saya kasih, coba kotak tisu barangkali bisa cantik nih pakai dengan sabut yang dibuat macam tali dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah juga mulai ini, iya. Apalagi kalau misalnya bikin pakai sabut kelapa yang besar itu terus tempel di dinding, kayaknya keren juga buat kayak wallpaper gitu. Kayak wallpaper ya. Tapi jangan dilendehin, Pak ya. Gatel itu. Iyalah, kemersek ya. Kayaknya bagus juga sih. Terus hasil dari harga dulu deh, Pak. Harganya kisaran berapa nih, Pak?